Peran dan tanggung jawab warga negara dalam mewujudkan ketahanan nasional dan bela negara oleh kelompok 6. Pada slide ini kita akan melihat mengapa ketahanan nasional dan bela negara menjadi hal yang sangat penting. Pertama, ketahanan nasional adalah kunci keberlangsungan suatu negara. Tanpa ketahanan yang kuat, bangsa akan mudah goyah menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Kedua, bela negara merupakan wujud nyata kecintaan warga terhadap tanah air. Artinya, setiap tindakan yang dilakukan untuk melindungi dan membangun negara, baik kecil maupun besar, adalah bentuk cinta kita pada Indonesia. Dan yang terakhir, peran warga negara menjadi faktor utama dalam memperkuat bangsa. Tanpa keterlibatan aktif dari seluruh rakyat, upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan nasional tentu tidak akan maksimal. Nah, berikutnya ada konsep ketahanan nasional, di mana definisi ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang mencerminkan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang sering disingkat dengan ATHG dari dalam maupun luar negeri. Adapun unsur pokok Astagatra itu adalah ideologi Pancasila sebagai dasar negara, politik yaitu sistem demokrasi, pemerintahan, hukum, ekonomi, kemandirian, stabilitas, daya saing, ada sosial budaya, identitas, nilai, norma kerukunan, pertahanan dan keamanan, kesiapsiagaan TNI Polri, dan stabilitas wilayah. Selanjutnya, pada slide keempat, kita membahas konsep bela negara. Secara definisi, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang didasari kecintaan pada NKRI. Jadi, bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga lahir dari rasa cinta dan tanggung jawab terhadap tanah air. Landasan hukumnya jelas tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 27 ayat 3 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, serta pasal 30 ayat 1 yang menekankan peran warga dalam pertahanan dan keamanan. Bentuk bela negara pun tidak terbatas pada aspek militer saja. Di era sekarang, bela negara bisa diwujudkan dalam bentuk non-militer, misalnya melalui pendidikan, menjaga persatuan, berkontribusi di bidang profesi masing-masing, hingga melawan hoaks dan ancaman ideologi asing. Dengan begitu, setiap orang bisa berperan sesuai kapasitasnya masing-masing. Slide kelima ada peran warga negara. Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Warga negara harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Misalnya, dengan tidak mudah terprovokasi isu yang bisa memecah belah bangsa, serta menumbuhkan rasa nasionalisme dan kebersamaan. Yang kedua, ada mematuhi hukum dan aturan yang berlaku. Setiap warga negara wajib menaati peraturan yang sudah dibuat pemerintah, baik itu hukum tertulis maupun norma sosial. Yang ketiga, ikut serta dalam pembangunan nasional. Pembangunan tidak hanya urusan pemerintah, tetapi juga butuh partisipasi warga. Caranya bisa dengan bekerja keras di bidang masing-masing, menjaga lingkungan, atau aktif dalam kegiatan masyarakat. Yang keempat, ada menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya. Indonesia kaya dengan keragamannya, jadi setiap warga negara perlu saling menghormati agar tercipta kerukunan. Misalnya, tidak merendahkan agama atau budaya lain, serta menjunjung tinggi sikap toleransi. Yang kelima, menjadi agen perubahan yang positif dalam masyarakat. Warga negara sebaiknya membawa pengaruh baik, misalnya dengan memberi contoh disiplin, berinovasi, ikut menyuarakan kebaikan, dan peduli terhadap masalah sosial. Hal ini bisa mendorong masyarakat menjadi lebih maju. Materi selanjutnya yaitu tanggung jawab warga negara. Yang pertama, membela kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Setiap warga negara wajib menjaga tanah air dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri, misalnya dengan tidak terlibat dalam gerakan separatis serta ikut menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Kedua, mengikuti pendidikan bela negara, formal dan non-formal. Warga negara punya tanggung jawab untuk membekali diri dengan semangat bela negara. Ini bisa lewat pendidikan di sekolah, pelatihan, atau kegiatan kemasyarakatan. Yang ketiga, melestarikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dan pedoman hidup bangsa. Warga negara bertanggung jawab untuk menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, berkontribusi sesuai bidang atau profesi masing-masing. Tanggung jawab bela negara tidak selalu berarti angkat senjata. Seorang guru, dokter, petani, mahasiswa, atau pekerja kantoran bisa membela negara dengan
baik dan berintegritas demi kemajuan bangsa. Dan yang terakhir ada mencegah dan melawan segala bentuk ancaman, radikalisme, dan disintegrasi. Warga negara wajib menolak ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam persatuan bangsa. Ini bisa dilakukan dengan menyaring informasi, tidak menyebarkan hoaks, ikut menyuarakan perdamaian, dan aktif dalam menjaga kerukunan. Baiklah, selanjutnya saya akan jelaskan bentuk bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, rajin belajar untuk mencerdaskan bangsa. Berarti meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan agar dapat berkontribusi positif bagi pembangunan dan kemajuan bangsa. Yang kedua, taat hukum dan norma sosial. Ini menunjukkan penghormatan terhadap aturan yang berlaku demi menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Yang ketiga, ada menjaga lingkungan hidup. Artinya, untuk keberlangsungan hidup generasi sekarang dan mendatang dengan melestarikan alam dan sumber daya. Yang keempat, menggunakan produk lokal untuk mendukung ekonomi sosial. Menggunakan produk lokal dapat membantu memperkuat perekonomian nasional serta mendukung para pelaku usaha dalam negeri. Yang terakhir ada aktif dalam kegiatan sosial dan gotong royong. Aktif dalam sosial dan gotong royong menumbuhkan rasa kebersamaan, solidaritas, dan kerjasama untuk kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat. Teman-teman, di bagian ini saya akan menyampaikan beberapa tantangan dan ancaman yang dihadapi bangsa kita dalam menjaga ketahanan nasional. Pertama, kita tahu bahwa globalisasi membawa banyak manfaat, tapi di sisi lain juga ada pengaruh budaya asing yang bisa membuat kita melupakan jati diri kalau tidak disaring dengan baik. Kedua, ada ancaman radikalisme, terorisme, dan gerakan separatis yang bisa memecah belah persatuan bangsa kita. Selain itu, masalah korupsi dan menurunnya moral bangsa juga tidak kalah berbahaya karena bisa merusak kepercayaan masyarakat dan menghambat kemajuan negara kita. Lalu, kita juga menghadapi perang cyber. Hoaks dan berita palsu di media sosial bisa saja memicu kebingungan bahkan konflik di tengah masyarakat. Yang terakhir, ada krisis ekonomi serta kerusakan lingkungan yang bisa mengganggu stabilitas bangsa kalau tidak kita tangani dengan serius. Jadi, dari semua tantangan ini, kita bisa lihat bahwa bela negara bukan hanya tugas tentara, tapi juga tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Yang selanjutnya, upaya mewujudkan ketahanan nasional. Yang pertama, penguatan ideologi Pancasila, yaitu menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pembangunan karakter bangsa, yaitu membentuk generasi berintegritas, disiplin, dan berwawasan kebangsaan. Yang ketiga, peningkatan kualitas pendidikan, yaitu pendidikan yang merata, relevan, dan berbasis teknologi. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat, yaitu meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, dan partisipasi aktif warga negara. Yang terakhir, pertahanan dan keamanan yang modern dan kuat, yaitu peningkatan profesionalisme TNI Polri dan kesiapsiagaan nasional. Kesimpulan, yang pertama, ketahanan nasional hanya dapat terwujud apabila setiap warga negara berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, bela negara bukan hanya tugas militer, tetapi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia sesuai peran masing-masing. Yang ketiga, sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.